Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azkar Ahmad dengan nomor induk mahasiswa 858097503. Saya berasal dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan saat ini saya berada di semester ke-6. Asal UPBJJ Universitas Terbuka Pontianak, Pokjar, Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam pembuatan video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di Sekolah Dasar. Adapun pada kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum kedua, yaitu tentang simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dan hidup bersama dalam jangka waktu yang lama. Pada umumnya, simbiosis terbagi menjadi tiga. Yang pertama, simbiosis parasitisme, dan yang kedua adalah simbiosis komensalisme, dan yang terakhir adalah simbiosis mutualisme. Adapun tujuan dalam kegiatan praktikum kedua yaitu untuk mengidentifikasi simbiosis parasitisme, komensalisme, dan mutualisme di lingkungan sekitar. Adapun alat dan bahan yang harus kita siapkan yaitu 1. Alat-alat tulis, 2. Lembar pengamatan, dan yang ketiga lingkungan sekitar. Baik, pada simbiosis yang pertama adalah simbiosis parasitisme, yang dimana hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup, yang dimana salah satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Berikut video contoh simbiosis parasitisme. Yang pertama ada cacing pita pada sapi, di mana cacing pita hidup di usus sapi dan menyerap makanannya. Di sini cacing pita diuntungkan, sedangkan sapi dirugikan karena kekurangan nutrisi. Berikutnya ada tungau pada telinga kucing, di mana tungau hidup di telinga kucing dan menghisap cairan kulit. Pada simbiosis ini tungau diuntungkan, sedangkan kucing dirugikan karena merasa gatal dan infeksi. Selanjutnya ada ulat pada daun jambu, di mana ulat memakan daun tumbuhan jambu. Pada simbiosis ini ulat diuntungkan, sedangkan tumbuhan jambu dirugikan karena daunnya rusak. Selanjutnya ada kutu pada kucing, di mana kutu hidup di kulit kucing dan menghisap darahnya. Dalam simbiosis ini kutu diuntungkan, sedangkan kucing dirugikan karena merasa gatal dan iritasi kulit. Di belakang saya sudah ada contoh dari simbiosis parasitisme, hubungan dua makhluk hidup antara pohon mangga dengan benalu. Jadi benalu hidup pada pohon mangga, dan ini merupakan simbiosis parasitisme, yang dimana benalu menempel pada pohon mangga dan menyerap air serta nutrisi dari pohon. Tetapi pohon mangga dirugikan karena pertumbuhannya terganggu. Benalu di dalam simbiosis ini diuntungkan karena bisa hidup di pohon mangga. Dan simbiosis yang kedua adalah simbiosis komensalisme, di mana hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup, yang satu diuntungkan dan yang satu tidak diuntungkan dan tidak pun dirugikan. Berikut contoh simbiosis komensalisme. Oke, sekarang di belakang saya ada contoh dari simbiosis komensalisme, yang dimana hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup, yaitu tanaman paku dan pohon mangga. Nah, di sini tanaman paku sangat diuntungkan karena bisa hidup dengan menempel pada batang atau pohon mangga. Tetapi pohon mangga tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan. Maka dari itu, hubungan antara dua makhluk hidup ini merupakan simbiosis komensalisme. Kemudian ada burung membuat sarang di pohon. Dalam interaksi ini, burung mendapatkan keuntungan berupa tempat berlindung dan tempat tinggal yang aman. Sementara pohon tidak diuntungkan, namun juga tidak dirugikan oleh keberadaan sarang tersebut. Kemudian ada tanaman anggrek pada pohon nangka,
Pada simbiosis komensalisme, tanaman anggrek diuntungkan karena mendapat tempat tumbuh dan nutrisi, sementara pohon nangka tidak dirugikan atau diuntungkan. Dan simbiosis yang terakhir adalah simbiosis mutualisme, yang dimana hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup. Dan pada simbiosis mutualisme ini, kedua belah pihak saling menguntungkan. Berikut contoh video simbiosis mutualisme. Pada simbiosis mutualisme terdapat lebah pada bunga, di mana lebah mengambil nektar dari bunga sebagai makanan, sementara bunga terbantu dalam proses penyerbukan. Jadi, keduanya saling menguntungkan. Selanjutnya ada semut dan kutu daun, di mana semut memelihara kutu daun untuk mendapatkan cairan manis dari tubuhnya, sedangkan kutu daun dilindungi oleh semut dari pemangsa. Dari interaksi dua makhluk hidup ini, keduanya saling diuntungkan. Selanjutnya ada cacing dan tanaman nanas, di mana dalam interaksi kedua makhluk hidup itu saling menguntungkan bagi satu sama lain. Keuntungan bagi tanaman nanas ialah akar tanaman nanas menjadi mudah untuk bernafas serta meningkatkan penyerapan air dan nutrisi. Sedangkan keuntungan bagi cacing ialah mendapatkan sisa-sisa organik dari lingkungan sekitar akar tanaman untuk makanannya. Demikian hasil pengamatan saya tentang kegiatan praktikum kedua tentang simbiosis pada makhluk hidup. Semoga kita menambah wawasan tentang simbiosis pada makhluk hidup. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.